Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masa Syahita Yodana dengan NPM 1502021035 akan mempresentasikan usulan penulisan proposal tugas akhir dengan Bu Nita Ismayati SSM Hum dan Pak Heri Santani M Hum sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini. Usulan proposal penelitian ini berjudul Pengaruh efikasi diri dalam pencarian informasi terhadap kemampuan literasi informasi mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Yarsi. Materi pemaparan ini terdiri dari 3 bab. Pada bab pertama atau pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian. Pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisikan mengenai kajian teori serta kerangka berpikir. Dan terakhir, yaitu bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian. Saya membuat latar belakang masalah menjadi 3 poin besar. Yang pertama, masalah plagiarisme di kalangan mahasiswa sering muncul dari kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip etika, hukum, dan kebijakan yang terkait dengan perolehan dan penggunaan informasi. Yang kedua, maka dari itu, muncullah dasar pentingnya pemahaman literasi informasi mencakup kemampuan mengidentifikasi, mengakses, dan menggunakan informasi secara etis dan legal, serta menuntut individu untuk memiliki kepercayaan diri atau efikasi diri dalam menemukan solusi untuk masalah yang muncul di konteks akademik atau perkuliahan. Dan yang ketiga, hasil dari studi sebelumnya memaparkan bahwa efikasi diri merupakan peran penting dalam literasi informasi dan kinerja akademik mahasiswa. Dengan semakin tinggi efikasi diri seseorang, maka semakin kuat keyakinannya dalam pemilihan informasi yang relevan, akuisisi pengetahuan, dan kinerja akademik yang lebih baik di antara mahasiswa. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2020 yang dipaparkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, terdapat 75 berkas mahasiswa dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, mulai dari Agustus 2019 sampai Oktober 2020, yang mana diperoleh data sebanyak 27 berkas mendapatkan nilai turnitin sebesar 30% sampai dengan 83%, dengan 36% dari keseluruhan berkas yang diuji menunjukkan bahwa terdapat kemiripan dengan persentase yang tinggi yang diindikasikan terjadi plagiarisme. Dari pemaparan tersebut muncullah sebuah pertanyaan atau rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat efikasi diri mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi dalam pencarian informasi elektronik berkolerasi dengan kemampuan mereka dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang relevan dalam konteks akademik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengukur sejauh mana pengaruh efikasi diri dalam pencarian informasi terhadap kemampuan literasi mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Yarsi. Dan manfaatnya yaitu diharapkan dapat memberikan informasi yang penting dalam memahami pengaruh efikasi diri mahasiswa terhadap literasi informasi dengan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa. Teori efikasi diri yang saya pakai diperkenalkan oleh Albert Bandura pada bukunya yang berjudul Psychological Review tahun 1997. Disebutkan bahwa efikasi diri dibentuk melalui 4 faktor. Yang pertama, pengalaman berprestasi atau performance accomplishment, di mana ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat efikasi diri seseorang, yang disebabkan oleh kemampuan seseorang untuk mencapai kesuksesan yang terbukti melalui prestasi atau pengalaman positif yang mereka alami. Yang kedua, pengalaman yang dilakukan orang lain atau vicarious learning. Dengan melihat pengalaman orang lain, seseorang dapat membentuk gambaran tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan sukses. Pengalaman orang lain ini dapat memberikan dorongan yang signifikan terhadap kepercayaan diri seseorang melalui suatu konsep jika dia mampu melakukannya maka saya juga mampu melakukannya. Yang ketiga, persuasi verbal atau verbal encouragement, di mana ini merupakan dorongan atau umpan yang diberikan oleh orang lain kepada individu dapat berperan dalam mendukung atau menghambat perkembangan keyakinan diri seseorang. Persuasi verbal ini mencakup penilaian verbal dan evaluasi terhadap kinerja individu, dan juga dapat bermanfaat jika dilakukan dengan memperhatikan kemampuan individu secara hati-hati. Dan yang keempat, pernyataan emosional atau emotional states,
dengan rasa gelisah dan stres dapat mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Ketika seseorang merasakan emosi yang terlalu kuat, ini dapat mempengaruhi reaksi mereka dalam menyelesaikan tugas tertentu. Untuk mengukur kemampuan literasi informasi, saya menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Association of College and Research Libraries Standards Committee yang disebut dengan Information Literacy Competency Standards for Higher Education yang terbagi dalam 5 standar. Standar pertama, siswa yang melek informasi menentukan sifat dan luasnya informasi yang dibutuhkan. Standar kedua, siswa yang melek informasi mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Standar ketiga, siswa yang melek informasi mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis dan menggabungkan informasi yang dipilih ke dalam basis pengetahuan dan sistem nilainya. Standar keempat, siswa yang melek informasi secara individu atau sebagai anggota kelompok menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dan standar yang kelima, siswa yang melek informasi memahami banyak masalah ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi dan mengakses serta menggunakan informasi secara etis dan ilegal. Di sini terdapat kerangka berpikir dengan 2 indikator, efikasi diri dan kemampuan literasi informasi berpusat pada rumusan masalah tentang bagaimana tingkat efikasi diri mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi dalam pencarian informasi elektronik berkolerasi dengan kemampuan mereka dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang relevan dalam konteks akademik. Latar belakang dari rumusan masalah ini juga adanya keraguan dalam keyakinan mahasiswa dalam pencarian informasi terhadap kemampuan literasi informasi, serta untuk gambaran perbandingan pengaruh efikasi diri dalam pencarian informasi terhadap mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi. Metode yang saya pakai yaitu kuantitatif dengan kuesioner kepada mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Yarsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi korelasional, di mana fokus penelitiannya pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara 2 variabel dengan menampilkan gambaran pada suatu kondisi sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi tahun ajaran 2021 sampai 2023 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu digunakan untuk mengetahui distribusi dari frekuensi. Uji koefisien korelasi dilakukan dengan analisis korelasi Reng-Spearman, dan uji hipotesis yang digunakan adalah uji Z. Sekian pemaparan presentasi usulan penulisan proposal tugas akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.